Silakan Solver Denia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya terdengar suara Dek Mira saja malam ini. Apakah kita hanya berdua? Sudah siap yang lain? Silakan Alhamdulillah, Bapak segala Ibu. puji hanya milik Allah. Segala cinta kita, segala pengorbanan kita mengarahnya hanya kepada Allah. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman semua yang saya banggakan, hari ini, malam ini bahagia sekali saya bersama Brain TikTok. Serasa pulang ke rumah ya. Malam ini memang tema kita ada kata pengorbanan, tapi sebenarnya eh, saya tidak mengkhususkan ini membahas insting ya. Jadi semua mesin kecerdasan. Jadi materi yang saya buat kemarin itu adalah untuk semua mesin kecerdasan. Jadi untuk teman-teman semua ini ada agak miss ya. Saya tidak tahu kalau ini khusus untuk insting, tapi semoga ini suatu kebaikan ya. Eh, karena maksud saya akan menjadi lebih baik karena saya membuat ini memang untuk semua mesin kecerdasan. Jadi nanti ada slide yang kelima ya. Yang kelima itu akan membahas tentang pengorbanan berdasarkan mesin kecerdasan lain-lain. Sahabat semua, yang malam ini apakah semuanya dari Brain Unit, dari Stephen Brain atau ada yang lain? Silahkan buka suaranya. Silakan interaksinya Bapak Ibu. Nggak perlu open cam, boleh open mic aja silahkan. Ya, dari Stephen Brain saya. Terima kasih Bu Awantari dari Denpasar. Dari Pak Al Arif juga dari Stephen Brain Bu. Oke, jadi kebanyakan memang dari Stephen Brain ya. Oke, sahabat semua, malam ini kita membahas tentang pengorbanan. Saya mau tahu dulu eh, dari sahabat semua, pengetahuan tentang pengorbanan itu sejauh apa sih? Atau memaknai sebuah pengorbanan itu adalah apa? Silahkan Silahkan Bapak berikan Ibu interaksinya. agar saya tahu eh, arah pembicaraan kita malam ini ke mana. Apakah sudah bisa lebih dalam lagi membahas pengorbanan atau kita kita kembali kepada definisi pengorbanan karena kalau kalau referensi kita atau makna tentang pengorbanan kita tidak sama, maka yang saya sampaikan nanti akan tidak mudah untuk mendapatkan satu garis pemahaman yang sama. Silahkan. Wah, udah banyak nih solver tanggapan dari chat. Dari Pak Al Arif, pengorbanan berarti tidak mementingkan diri sendiri. Dari Pak Aprendi adalah tanggung jawab. Dari Bu Andi Mulyati, pengorbanan itu memberi apa yang kita punya, waktu, tenaga, materi, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu yang lain ditambahi lagi ya tanggapannya tentang pengorbanan yang disampaikan oleh Solver Denia. Dari Bu Awantari, pengorbanan adalah mengikhlaskan. Uh, ada lagi Ada pengorbanan. lagi dari Pak Wahyu, pengorbanan adalah tindakan memberi atau menyerahkan sesuatu yang berharga, baik materi ataupun non-materi, demi kepentingan yang lebih besar. Wah, secara garis besar maknanya sama ya, Salvar. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, dengan pengertian ini semua, apa hubungannya pengorbanan terhadap cinta?
Apakah pengorbanan itu harus mencintai dulu atau bisa berkorban tanpa cinta? Silahkan tanggapannya. Silahkan Bapak Ibu tanggapannya. Mungkin akan lebih seru kalau bisa open mic ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dengeri langsung nih tanggapan dari Bapak Ibu. Mungkin apakah ada dari Bapak Ibu teman-teman yang hadir pada malam hari ini mau berkorban ya untuk open mic juga. Nah, jadi kita bisa interaksi lagi. Nah, ini tanggapan dari Bu Andi Mulyati bisa berkorban tanpa cinta. Dari Bu Bu, Irna, Koma di cinta. mana? 10 koma di mana Bu Andi? Sulawesi ya? Bu Andi Mulyati, Bulukumba. Iya benar, solver dari Sulawesi. Bu Irna, cinta dong duluan baru berkorban. Wah, dari Bu Awantari dan Pasar. Berkorban bisa dengan cinta, bisa dengan tanpa cinta. Ada pengorbanan terpaksa atau tidak terpaksa. Wah, bermakna sekali Bu Awantari. Intuitif. Oke, kemudian ada Bu Mary, cinta sebagai landasan untuk rela berkorban. Wah, lebih deep lagi ya artinya. Dari, iya. Dari Bu Astri. Nah, bisa berkorban tanpa cinta apabila punya alasan yang kuat dan logis. Wah, jawaban sesuai thinking banget. Kemudian ada Pak Azhari, pengorbanan. Melakukan sesuatu atas dasar Rohman dan Rohim. Masya Allah, ini insting banget jawabannya. Sesuai dengan personality genetik ya Bapak Ibu jawabannya. Ada Bu Rivina, pengorbanan bisa dengan cinta ataupun terpaksa. Ada Pak Al Arif, pengorbanan berarti adanya rasa cinta. Wah, Ya, Alhamdulillah terima kasih atas ungkapan cinta, ungkapan pengorbanan dari teman-teman semua. Eh, jadi sebenarnya kita sudah mengetahui ya makna secara garis besar ya. Tetapi apakah kita juga sudah memahami makna pengorbanan itu dengan pendekatan mesin kecerdasan kita lain-lain? Jadi pada saat kita berbicara tentang mesin kecerdasan, maka kita berbicara tentang jiwa. Kalau kita berbicara tentang jiwa, maka itu adalah sesuatu hal yang dalam. Kalau saya membuat tema bahwa pengorbanan itu adalah bahasa cinta yang paling jujur. Dari sana kita mengetahui artinya ada bahasa cinta yang tidak terlalu jujur. Nah, jujur di sini bukan berarti mengungkapkan apa adanya dan tidak ya, tetapi jujur di sini bermakna eh, level ya, bentuk level bahwa kalaupun kita mengatakan misalnya seperti ini, apakah hari ini saya makan? Maka saya jawab makan. Itu jujur nggak? Jujur. Tetapi ada jujur yang lebih levelnya lebih tinggi. Kalau saya mengatakan hari ini saya makan nasi eh, dengan lauk ayam, kemudian ditemani dengan lalap, misalnya daun jambu muda. Kemudian saya juga makan bersama anak-anak saya di waktu pagi, siang, dan malam. Saat itu, nah itu lebih jujur. Jadi kejujuran itu bukan berarti kita langsung bahasa jujur di judul ini ya. Berarti kita langsung membuat lawan ya. Bahwa kalau tidak jujur berarti ada yang bohong atau kalau ada yang jujur berarti ada yang bohong. Tidak seperti itu. Tapi kejujuran di sini adalah mengungkapkan level cinta itu sendiri. Apakah eh, begitu jelas seperti yang saya analogikan tadi pada saat ditanya, Solverdenia hari ini makan nggak makan? Itu jujur, jujur. Tetapi ada nggak yang lebih jujur? Ada. Pada saat saya mendeskripsikan itu dengan lebih jelas. Nah, jadi ini untuk apa makna makna dari judul dulu ya, dari tema yang saya ungkapkan malam ini. Pengorbanan adalah bahasa cinta yang paling jujur. Jadi bukan berarti di sini ada lawan katanya, berarti ada pengorbanan yang tidak jujur, yaitu pengorbanan yang bohong. Tidak seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kita masuk kepada slide yang pertama, mengenali pengorbanan sebagai bahasa cinta. Saya sendiri tidak ditemani dengan laptop malam ini, jadi materi saya share ke Dek Mira ya. Kita hidup itu dalam cinta, tetapi kita tumbuh
dan berkembang itu dalam pengorbanan. Tetapi mungkin kita tidak melihat ini secara mendasar ya, bahwa apa yang dikatakan kita hidup dalam cinta. Ini kalau orang intuitif langsung dia bergerilya ya pikirannya. Jadi tumbuh di dalam cinta, kita hidup di dalam cinta, tetapi kita tumbuh di dalam pengorbanan. Ini makna katanya ini dalam dan luas banget. Nah, dalam hal ini kita tidak terlalu kedalaman, kita harus menyelam pada kedalaman yang sama, dan kita harus terbang kepada keluasan yang sama, supaya pemahaman kita juga sama dalam hal ini. Jadi kata hidup di dalam cinta, ini kita berbicara tentang diri kita sendiri ya. Bagaimana kehadiran kita itu adalah karena cinta. Berawal Allah mencintai kita, maka Allah memberikan kita hidup dengan potensi kita hidup dengan Allah beri kita bekal berupa fitrah, kita hidup dengan Allah memberi kita bekal berupa kita hidup di tengah keluarga yang menyayangi kita, dan itulah hidup ya. Makanya kita bisa hidup. Nah, sedangkan pengorbanan itu adalah kita bertumbuh. Jadi tidak akan ada kita bisa bertumbuh, berkembang, meningkat, ada perubahan, semakin pintar, semakin lebih baik kalau tidak ada pengorbanan di situ. Yang ada hanya hidup saja. Jadi kalau dengan cinta saja, tanpa pengorbanan, maka itu belum terlalu jujur. Tetapi bisa nggak dia bertumbuh? Sedikit. Ya, karena tidak ada pengorbanan di situ. Sampai di sini, apakah saya terlalu cepat menjelaskan? Cukup kecepatannya? Atau perlu ditambah speednya? Cukup. Cukup. Solver Ferry datang nggak ya malam ini ya sebagai tuan rumah? Belum hadir, Solver. Tadi sedang di luar, Solver. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang cinta, cinta ini fitrah manusia atau bawaan dasar manusia ya. Jadi bawaan dasar kita itu bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta, itu bawaan dasar dari dalam kandungan kita sudah memiliki hal itu. Kemudian kita memiliki fitrah kebenaran, fitrah kalau lapar, coba kita lihat bayi ya, bawaan dari kandungan gitu ya. Kalau lapar, kebenarannya adalah bayi itu akan nangis, bayi itu akan rewel, bayi itu akan cemas, bayi itu akan merasa tidak nyaman. Kemudian ada fitrah berkasih sayang. Nah, ini cinta tuh ada di sana tuh. Fitrah berkasih sayang sudah kita bawa tuh dari dalam kandungan. Jadi setiap bayi, ya setiap manusia, kita lihat pada bayi itu memiliki kasih sayang. Contoh, dia hanya tenang kalau dia bersama ibunya. Jadi kita ke fitrah dulu ya, supaya nanti untuk memahami pengorbanan ini lebih kuat. Nah, kemudian ada fitrah berkasih sayang, selesai. Kemudian ada fitrah seksualitas. Fitrah seksualitas ini bukan berarti aktivitas seks ya, tetapi bagaimana manusia itu berpikir, bergerak, bersikap, berperasaan sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, ini sudah ada tuh sejak dalam kandungan yang seperti itu. Berpikir, bergerak sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi yang namanya kalau ada para LGBT ya, atau para boti atau apa namanya itu yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya itu bersikap. Nah, mereka itu sering sekali membuat pernyataan seperti ini, dan itu sesat dan tidak benar. Misalnya gini, jiwaku terperangkap dalam raga yang salah. Berarti kan dia menyalahkan Tuhan ya. Tapi sebenarnya dari dalam kandungan manusia itu sudah ada kecenderungan berdasarkan kecenderungan sikap, berperilaku, dan berperasaan sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi yang menyebabkan orang itu berperilaku tidak sesuai dengan jenis kelamin itu bukan dibawa dari dalam kandungan, tetapi karena tidak bertumbuh fitrah itu, fitrah dia berdasarkan jenis kelamin, bersikap jenis kelamin itu tidak tumbuh. Ya, siapa yang menumbuhkan? Orang tua dan lingkungannya tentu saja. Nah, kemudian ada fitrah keserasian, ada fitrah keindahan, fitrah perubahan peningkatan, fitrah
berkelebihan, yaitu potensi genetik tadi. Nah, dari fitrah itu semua itu perlu ditumbuhkan. Tentu saja dengan apa? Tidak cukup dengan cinta saja, tetapi harus dengan pengorbanan. Maka orang yang mau menumbuhkan ini, atau orang tua yang mau menumbuhkan ini, atau kita sendiri, diri kita, yang merasa ada konflik, berarti ada fitrah yang tidak tumbuh di dalam diri kita, atau tumbuhnya tidak bagus, maka kita akan gelisah, kemudian merasa menderita, merasa kekurangan, sempit, gampang ngeluh, susah menikmati hidup atau bersyukur. Nah, itu tandanya bahwa di diri kita itu ditumbuhkan tidak dengan pengorbanan, tetapi dengan cinta. Sedangkan cinta itu memiliki level ya. Ada yang cinta banget, cinta sedikit, cinta dalam, cinta yang... Nah, jadi kita akan mempelajari level-level tentang cinta itu. Nah, di mana letak pengorbanan? Kita lihat bahwa cinta yang sejati di slide belum deh. Oke. Masih awal. Masih mengenali pengorbanan. Nah, cinta yang sejati akan selalu mengandung pengorbanan. Jadi slide kita hari ini hanya 6, jadi jangan pelan-pelan menghabiskan satu slide. Cinta yang sejati akan selalu mengandung pengorbanan. Sebaiknya cinta tanpa pengorbanan hanya sebatas perasaan, dan itu yang banyak terjadi. Ya. Jadi yang teman-teman ungkapkan tadi, pengorbanan itu adalah tanggung jawab, pengorbanan itu adalah mengikhlaskan, ya. Pengorbanan itu adalah memberi materi, memberi waktu, dan semuanya itu adalah pengorbanan. Tapi itu ada level-levelnya, ya. Yang mana yang paling jujur itu sampai ke pengorbanan. Nah, kemudian kita lihat cinta yang sejati akan selalu mengandung pengorbanan. Artinya kalau ada sejati, ada cinta yang tidak sejati, ya. Jadi kalau kesejatian itu seperti ini. Kalau bicara tentang sejati ini kita tidak berbicara tentang mutlak, ya. Kalau ada yang tidak sejati kalau ada yang sejati berarti ada yang tidak sejati. Ya. Iya, karena kalau sejati ini, kalau cinta itu sejati berarti cinta itu sudah sampai bisa berkorban. Kalau dia belum sampai mencapai pengorbanan, maka cinta seorang ibu, cinta seorang ayah, cinta seorang suami itu belum dikatakan cinta yang sejati. Dan ini bisa kita lihat tandanya kepada perilaku, sikap, dan perbuatan pasangan kita. Apakah dia mencintai kita dengan sejati, ataupun kita sendiri, apakah dia adalah cinta sejati kita. Nah, bisa kita lihat dari tanda-tanda yang akan kita pelajari di slide-slide ini. Pesan saya setelah mengetahui slide ini tidak menuntut, ya. Oh, ternyata dari slide ini pasangan saya ternyata tidak mencintai, bukan cinta sejati saya, berarti saya sudah salah tanggap, nggak kayak gitu juga, ya. Jadi materi kita malam ini untuk refleksi kita sendiri sebenarnya. Untuk refleksi kita sendiri, bukan untuk mengevaluasi pasangan kita, apalagi mengevaluasi pasangan orang lain. Oke, ya. Next. Oke, definisi cinta. Definisi dan makna pengorbanan. Nah, ini kita satukan, ya. Jadi yang teman-teman ungkapkan tadi ini semuanya sudah terangkum di sini. Jadi kita satukan pemahaman kita tentang makna pengorbanan. Pengorbanan adalah melepaskan sesuatu yang kita cintai demi yang lebih dicintai. Nah, itu pengorbanan. Kemudian artinya pada saat kita mengatakan kita berkorban, yang kita lepaskan dan yang akan kita dapatkan itu adalah sesuatu yang sama-sama kita cintai. Tetapi ada yang lebih kita cintai lagi, itu adalah hasil dari pengorbanan itu. Oke, ya. Yang berikutnya adalah pengorbanan itu tidak sama dengan penderitaan. Jadi kita sering sekali melihat atau menemukan orang yang mengatakan sambil menangis gitu, ya. Menangis sedih tentu saja, padahal aku tuh sudah berkorban gitu kan.
berkorban perasaan, berkorban semuanya, sudah habis-habisan ini gitu kan. Tetapi ternyata dia membalas dengan hal yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan, padahal pengorbanan saya sudah besar. Nah, dan sering sekali kan kita melihat pernyataan seperti itu, dan jangan-jangan kita sendiri pernah mengatakan itu gitu ya. Padahal pengorbanan itu adalah bukan sebuah penderitaan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah berkorban dan dia merasa menderita dengan pengorbanan itu, berarti itu bukan sebuah pengorbanan. Tapi pengorbanan itu adalah saksi bahwa dia itu mencintai. Jadi sesuatu yang dilepaskannya itu adalah sesuatu yang dia cintai demi yang lebih dicintai lagi. Nah, ini contoh. Kalau tidak dengan contoh, kita nanti terlalu liar ya berpikir. Contoh nih, contoh kasus. Misalnya ada seorang istri pertama. Arahnya kan ke situ kan, kalau pengorbanan dalam hal rumah tangga kan arahnya ke sana tuh. Ada yang bisa mengira saya akan berbicara apa temanya? Kalau sudah berbicara istri pertama, Ada istri kedua berarti. ada istri kedua, betul. Ini Bapak siapa yang bicara? Cepat banget nyambungnya ya Pak. Wawan Bu dari Boyolali. Oke, Pak Awan dari Boyolali. Salam kenal. Jadi Boyolali, Bu. misalnya gini, istri pertama yang suaminya misalnya minta nikah lagi, kemudian dia mengatakan setelah dia menjalani pernikahan itu ternyata tidak bahagia. Nah, kalau bahagia ini kan kita melihat dari istri pertamanya ya. Kalau suaminya belum tahu kita ya gitu. Kita melihat dari sisi istri pertama. Ternyata dia tidak bahagia. Kemudian pada saat dia mengungkapkan perasaannya, dia mengatakan, waduh, padahal saya sudah berkorban, saya sudah merelakan, saya sudah mengizinkan, saya rela dibuang keluarga saya rela berbagi waktu, saya rela berbagi cinta gitu ya. Tetapi ternyata pengorbanan saya itu tidak dihargai dengan suami misalnya. Nah, dan dia mengungkapkan, si istri pertama ini mengungkapkan ini adalah sebuah penderitaan, bahwa dia mengatakan bahwa dia sudah berkorban, tapi ternyata dia menderita. Nah, pertanyaannya, apakah betul itu adalah sebuah pengorbanan? Karena di sini kita melihat, di slide ini kita melihat bahwa pengorbanan itu adalah tidak sama dengan penderitaan. Sedangkan ibu ini menderita. Apakah itu pengorbanan? Nah, masih belum terjawab dengan jelas. Jadi pengorbanan itu, kita kembali ke definisi yang pertama, pengorbanan itu adalah melepaskan sesuatu yang kita cinta. Dalam hal ini ibu ini yang dicintainya adalah suaminya. Demi yang lebih dicintai. Berarti udah betul dong ya. Gitu ya. Yang lebih dicintai adalah istri kedua misalnya gitu. Atau yang lebih dicintainya adalah apa gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang cinta, belum tentu yang kita cintai itu adalah materi atau makhluk atau yang bisa dilihat. Belum tentu yang kita cintai itu. Jadi jangan pernah mengatakan saya berkorban demi saya mengorbankan atau melepaskan, karena berkorban itu adalah melepaskan, demi sesuatu yang tidak kita cintai. Nah, ini salah nih. Dia berkorban demi ini, dari sini kita melihat bahwa pengorbanan itu adalah melepaskan sesuatu yang kita cintai demi yang lebih dicintai lagi. Oke, dalam hal ini adalah dia tidak melepaskan, karena arah pengorbanan ini adalah tidak selalu tentang materi, berarti pada saat si ibu ini, kenapa dia sudah melakukan yang dia pikir itu adalah sebuah pengorbanan, ternyata bukan gitu kan. Akhirnya banyak sekali orang yang salah memilih, salah mengambil sikap, tetapi dia sudah mengeluarkan semua perasaannya, mengeluarkan semua harta bendanya, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Sedangkan pengorbanan ini adalah bahasa cinta yang paling jujur. Tapi ternyata ada ungkapan berikutnya, ibu ini mengatakan bahwa cintamu telah membunuhku. Jadi kesimpulannya adalah pada saat kita salah menempatkan makna suatu perbuatan kita sendiri ya, kita salah memaknai itu, atau takdir kita salah makna, maka kita akan terjebak dengan takdir itu. Jadi hati-hati memang dengan makna. Jadi saya senang sekali untuk belajar sesuatu hal yang baru, dan itu dari orang yang memang berkompetensi untuk berbicara hal itu, karena
semakin banyak data yang masuk ke dalam pikiran kita, semakin banyak majelis yang kita datangi, semakin banyak guru yang kita jadikan guru gitu, maka yang terjadi adalah kita semakin, insya Allah kita akan semakin pandai untuk memaknai semua pengorbanan, memaknai semua takdir, memaknai semua perilaku manusia, memaknai semua perubahan-perubahan. Karena kalau kita salah makna, maka yang terjadi adalah itu akan membuat kita menderita. Seperti halnya ibu ini gitu ya, ibu yang istri pertama tadi. Dia menderita, dia sudah melakukan hal yang sangat luar biasa, tapi ternyata dia memaknai pengorbanan itu tidak tepat, sehingga dia menderita. Contoh berikutnya, pengorbanan lagi. Ada seorang ibu yang sudah membesarkan anaknya dengan susah payah, kemudian pada saat anaknya sudah berhasil, versi dia gitu ya, berhasil dengan berkelimpahan harta gitu ya, dengan jabatan, dengan kepintaran yang sangat luar biasa, dengan pendidikan yang tinggi, kemudian anak ini tidak santun dan tidak birrul walidain atau tidak beradab dengan orang tuanya, sehingga ibunya mengatakan bahwa pengorbanan saya sia-sia, anak saya tidak menghargai pengorbanan saya, dan ibu ini menderita. Nah, ini contoh yang kedua nih, dan itu sering kita katakan bahwa dan kita sendiri kalau menyaksikan ini dengan cepat mengatakan misalnya komplain ke anak itu kan, kamu nggak menghargai pengorbanan ibu kamu udah susah payah loh membesarkan kamu sendirian, sudah penuh pengorbanan yang sangat luar biasa, dan sekarang dia menderita. Nah, ini kasus berikutnya, dan akan banyak teman-teman menemukan bahwa pada saat seseorang itu gagal memaknai arti sebuah pengorbanan, maka dia akan menderita. Jadi pesannya adalah bersemangatlah untuk mengejar sebuah makna, atau bersemangatlah untuk mencari ilmu yang benar, ilmu yang tepat. Karena ilmu itu akan membuat kita pandai memberi makna sebuah takdir, memaknai perilaku kita sendiri, memaknai kecerdasan kita sendiri, memaknai perubahan-perubahan, memaknai semua kejadian, memaknai sikap orang, memaknai sikap kita. Karena kalau kita salah makna, maka kita akan menderita. Itu udah pasti. Itu yang terjadi. Maka dari pengorbanan ini, sebenarnya pengorbanan itu apa sih? Gitu kan tadi sudah saya jelaskan ya, contoh-contohnya, mudah-mudahan membuka pikiran kita bersama bahwa salah makna tentang pengorbanan, maka yang terjadi adalah sebuah penderitaan. Jadi pengorbanan itu adalah bukti dari cinta, dan siapa yang mau kita buktikan? Kita tidak perlu membuktikan cinta kita itu kepada pasangan kita, kepada anak, nggak perlu. Jadi bukti kita mencintai itu adalah sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kita nggak perlu membuktikan cinta itu kepada siapapun, karena cinta itu adalah dirasakan. Cinta itu adalah dirasakan manfaatnya, ya. Cinta itu adalah menenteramkan. Jadi cinta itu bukan bukti. Kalau bukti kan ada sesuatu yang membutuhkan pengakuan antara saya dan orang yang saya cintai. Terbukti nggak? Terbukti nggak? Kalau dia bilang nggak terbukti, padahal kita sudah mengatakan itu terbukti, maka itu masalah juga. Maka membuktikan cinta itu tidak ada. Tidak ada membuktikan cinta. Kalau membuktikan cinta berarti ada kesepakatan kedua belah pihak, dan itu berat. Ya, contoh. Di dalam sebuah persidangan, kata hakim, terdakwa harus membawa bukti-bukti yang meyakinkan gitu. Terdakwa menganggap suatu hal itu adalah bukti, hakim mengatakan tidak bukti, maka ini bisa dikatakan bukti. Maka kalau kita berbicara tentang bukti, maka ini hal yang berat. Maka jangan pernah membuktikan cinta, tetapi yang kita lakukan adalah menambah energi cinta, tetapi tidak usah membuktikan cinta. Maka kalau cinta itu banyak sekali orang yang mencintai itu patah hati sendiri mencintainya karena dia berusaha untuk membuktikan. Nah, ini berat. Tetapi kalau kita sedang mencintai, ya, kita mencintai sesuatu itu tidak perlu membuktikan. Ya, jadi ada judul sinetron atau film pembuktian cinta ya. Nah, itu berat itu. Ya itu karena nggak paham makna, menurut saya itu nggak paham makna. Jadi cinta itu nggak perlu dibuktikan, tetapi cinta itu adalah perlu ditumbuhkan.
Ya, cinta itu perlu ditumbuhkan atau dikembangkan, atau ditambah energinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita belum sampai ke materi inti ini. Ada? Atau saran? Silahkan Bapak Ibu interaksinya untuk apa yang sudah disampaikan tentang pengorbanan dan makna pengorbanan oleh Solver Denia. Lanjut dulu, Bermanfaat. Mbak. Oke, Tanggung. oke. Penasaran. Next. Silahkan Solver Denia. Kita sampai selesai sampai tidak ada lagi yang penasaran tentang pengorbanan cinta. Ya. Oke. Nah, pengorbanan itu lahir dari dua fitrah besar. Jadi fitrah itu kalau belajar di desain parenting fitrah, teman-teman mudah-mudahan ya bisa menyambangi saya di materi desain parenting fitrah karena ini materi dasar. Kalau teman-teman berkegiatan di Stephen, saya sarankan untuk memahami tentang fitrah karena terlalu melompat kalau langsung paham Stephen tapi tidak paham tentang fitrah. Nah, pengorbanan ini lahir dari dua fitrah besar, yaitu fitrah berkasih sayang dan fitrah penghambaan. Fitrah penghambaan ini adalah kalau saya berbicara penghambaan kita udah paham ya, hambaan ini yang berarti bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Nah, jadi dari sini munculnya kata pengorbanan ini, dari fitrah itu bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua adalah fitrah berkasih sayang dan ini dimiliki oleh semua manusia. Nah, berawal dari sini pengorbanan itu. Nah, kalau cinta sejati itu apa sih? Dari tadi kan kita bicara cinta sejati. Cinta sejati itu adalah rela berkorban tanpa pamrih demi nilai yang lebih tinggi. Demi nilai yang lebih tinggi dari yang kita korbankan itu. Nah, berikutnya kita lihat slide berikutnya. Kita lihat dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Dari kisah dua nabi ini kita melihat disitulah tentang pengorbanan ya, yang mudah sekali untuk kita cerna. Nabi Ibrahim ini adalah orang yang taat, orang yang ikhlas, kemudian menempatkan Allah di atas segalanya. Bayangkan beliau rela mengorbankan anaknya waktu itu ya, mengorbankan anaknya Nabi Ismail, padahal dia sudah bertahun-tahun menantikan anak ini. Setelah anak ini sedang bertumbuh dengan sangat cerdas gitu ya, sedang sayang-sayangnya gitu, usia 7 tahun, maka Allah meminta untuk disembelih. Nah, ini makna pengorbanan yang luar biasa dan inilah pengorbanan yang sesungguhnya. Coba kita lihat, Nabi Ibrahim itu sangat mencintai anaknya, benar? Sangat mencintai anaknya, seperti kita mencintai anak kita. Tetapi dia mengorbankan, artinya melepaskan sesuatu yang dia cintai untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dia cintai. Yang dia cintai itu adalah ridhonya Allah. Allah ridho atas dia. Itu yang lebih dia cintai. Nah, itulah sebuah pengorbanan. Tetapi kalau contoh tadi, seorang ibu yang sudah membesarkan anaknya, dia mencintai anaknya. Ya, dia melepaskan hartanya, melepaskan waktunya, melepaskan tenaganya, melepaskan masa mudanya, keceriaan dia, kenyamanan dia demi melepaskan cinta itu. Demi yang lebih dia cintai adalah anaknya. Ya. Sedangkan semuanya ini masih ada cinta di atas mencintai anak, yaitu ridho Allah. Allah itu, atau kalau yang tidak beragama Islam dia mengatakan Tuhan ya. Tuhan itu lebih mencintai dia, lebih dia cintai di atas segalanya. Maka lepaskanlah sesuatu itu, atau dalam hal ini ada makhluk yaitu kita ya, anak kita, suami, pekerjaan kita, kenyamanan kita, waktu kita, tenaga kita, itu semuanya adalah materi, itu adalah semuanya makhluk untuk yang lebih dicintai, yaitu Allah. Jadi yang lebih dicintai ini dalam hal ini adalah Allah. Karena kalau kita melepaskan sesuatu yang lebih kita cintai, yang kita cintai untuk yang lebih kita cintai, sedangkan levelnya sama-sama makhluk, sama-sama materi, maka yang kita sangkakan pengorbanan itu dia bukanlah sebuah pengorbanan.
hanya transisi saja, ya, hanya menggeser saja dari contoh seorang ibu tadi ya, dari waktu dan tenaga uang yang dia lepaskan digeser ke sesama makhluk, sesama materi, yaitu anaknya, hanya menggeser, tetapi dia tidak sampai melompat. Jadi kalau hanya menggeser ya levelnya tetap sama, ya, hanya menggeser. Seperti kita menggeser diri kita dari kanan ke kiri, kemudian di depan, belakang, ya sesama, levelnya sama. Kita berada di bidang yang sama, yaitu makhluk. Maka belumlah terjadi pengorbanan. Maka tidak bisa dikatakan pengorbanan kalau kita belum climbing, masih menggeser, masih shifting, masih sesama makhluk. Jadi misalnya saya melepaskan, saya nggak mau mengatakan suami ya, saya melepaskan tenaga saya, kemudian untuk saya mengajar santri-santri saya, misalnya murid saya, kemudian pada saat murid itu misalnya tidak santun dengan saya merasa menderita, pasti menderita. Berarti itu bukan pengorbanan, tetapi saya sudah salah tanggap, salah makna bahwa saya sudah berkorban, padahal mereka belajar dengan saya nggak bayar, misalnya kan. Saya pagi-pagi sebelum saya ngurusin keluarga saya dengan sepenuhnya, dengan beres, saya sudah melayani mereka dulu, dan saya merasa capek karena dan pasti akan menderita pada saat saya melihat bahwa murid itu tidak melakukan hal yang semestinya. Karena kalau dengan sesama, kalau kita hanya menggeser, hanya shifting gitu ya, cinta itu hanya shifting saja, tidak climbing, tidak ke level yang jauh lebih tinggi, maka yang dilakukan adalah pasti menderita. Jadi jangan pernah melepaskan sesuatu. Sesuatu itu ada hal yang sangat besar ya, tenaga, pikiran, kenyamanan, keinginan, mimpi, mungkin impian saya pun akan saya lepaskan gitu ya demi demi murid-murid saya tuh bahagia misalnya, demi murid-murid saya tuh pintar, maka itu masih shifting, pasti akan menderita. Dan itu bukan dikatakan pengorbanan. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kita melihat bahwa Nabi Ibrahim ini melepaskan anaknya, nyawa dalam hal ini ya, nyawa anaknya demi sesuatu hal yang lebih dia cintai, yaitu ridho Allah. Maka saat itu kata Nabi Ismail, lakukanlah wahai ayah, insya Allah kita berdua termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Nah, menangis nggak saat itu? Menangis, sedih nggak? Sedih. Tetapi apakah itu dikatakan penderitaan? Ya, ya ujian. Waktu itu tidak dikatakan penderitaan, tetapi dikatakan ujian. Jadi kata Allah, tidaklah aku uji seseorang itu yang mengaku beriman, tidaklah aku uji dengan kesempitan, kehilangan, ketakutan. Nah, itu yang terjadi, itu ujian, bukan penderitaan. Jadi beda antara ujian dan penderitaan. Nah, ini makna lagi nih, makna lagi ya. Jadi kalau penderitaan itu pasti bukan ujian. Yang namanya ujian itu ada kesempitan, tetapi kesempitan yang tidak membuat kita tuh menderita. Kehilangan yang tidak membuat menderita. Jadi hati-hati dengan kata derita. Sempit, iya, sempit ya Allah. Aku takut ya Allah. Aku takut kehilangan anakku. Aku takut menahan rindu. Aku sesak dada untuk melepaskan anak ini. Itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim waktu itu ya. Tetapi itu bukan sebuah penderitaan. Dia tidak merasa itu menderita, tetapi dia mengatakan itu adalah ujian. Ada sempit, ada takut, ada kehilangan. Jadi kalau penderitaan itu adalah, yang dikatakan derita itu adalah pada saat jiwanya itu hampa. Jadi jiwanya itu hampa itu artinya hanya ada nilai-nilai shifting tadi ya, nilai-nilai materi tadi. Nilai diriku, dirimu, dia, kita, kemudian fasilitas, harta. Nah, itu masih nilai-nilai shifting. Jadi yang kalau kita ganti diriku diganti dirimu, dirinya diganti dia, nah itu masih akan membuat menderita. Tetapi kalau kita langsung climbing, langsung melompat ke Allah, ke Sang Maha Pencipta, maka yang terjadi ujian.
Tetapi pada saat kita tidak climbing, tidak ke Allah, maka yang terjadi adalah penderitaan. Nah, jadi ini ya ungkapan inti kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah pengorbanan itu melahirkan keimanan dan kebarokahan. Jadi kalau barokah ini berarti bermanfaat di dunia dan akhirat. Maka Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, begitu tulus, itu bukanlah ungkapan orang yang menderita, tetapi orang yang sedang menghamba. Jadi di balik kesempitan, di balik kengerian akan perpisahan, tetapi Nabi Ismail begitu ridho gitu ya, begitu ridho menerima itu semua karena dia tahu bahwa dia akan menemui yang lebih dia cintai. Jadi yang berkorban itu bukan hanya Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, tetapi Nabi Ismail sebagai seorang anak, ya. Sehingga Nabi Ibrahim melepaskan anak yang dia cintai untuk dia diridhoi Allah. Kemudian Nabi Ismail melepaskan nyawanya berpisah dengan ayah yang ia cintai, berpisah dengan dunia demi berjumpa dengan Tuhannya. Nah, itulah yang disebut dengan pengorbanan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada yang menambahkan, silakan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, apakah ada yang mau ditanggapi atau ada hal yang ingin ditambahkan? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, boleh interaksi dari Bapak Ibu atau tanggapan dari Bapak Ibu. Ada tanggapan? Ya, izin Solver Denia. Iya. Ya, ini tadi kan pembahasannya terkait ya pengorbanan, khususnya lebih ke arah rasa cinta ya. Ini kalau mungkin ini kan temanya tentang pengorbanan ya. Boleh nggak kalau saya menanyakan terkait berhubungan dengan pekerjaan nih, Solver? Boleh nggak ya? Ya, silakan. Ya, jadi begini, ada kasus mungkin ya yang saya rasakan. Jadi karena tuntutan pekerjaan, saya sendiri seperti mengorbankan yang tadi Solver bilang terkait materi untuk mewujudkan sesuatu. Nah, di situ kayak ada perasaan yang tidak puas karena seakan tidak dihargai, ya, seperti itu tadi. Nah, itu untuk mengembalikan biar menjadi pengorbanan ini kan harus ikhlas gitu. Itu bagaimana ya, Solver? Mohon arahannya. Terima kasih. Iya. Jadi dalam hal pekerjaan, misalnya kita sudah melakukan satu hal, tapi ternyata yang kita dapatkan hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Sehingga kita Betul. melihat kok seperti tidak dihargai ya gitu kan. Kok pengorbanan saya yang sangat luar biasa tadi kok tidak sebanding gitu, kok merasa tidak adil. Sehingga kita sendiri merasa akhirnya seperti kehampa-hampa gitu ya. Ada hal yang sia-sia gitu. Ada hal yang tidak bisa kita terima. Padahal kita sudah melepaskan sesuatu itu berat gitu kan, sehingga ada sedikit penyesalan. Nah, jadi yang terjadi adalah penyesalan, rasa tidak berharga, rasa tidak dihargai, dan itu bukan sesuatu hal yang ringan ya, merasa tidak dihargai, merasa tidak diakui. Maaf, PG-nya Pak Awan apa ya? Gimana, Solver? PG. Mesin cerdasan Intuiting. intuiting, introvert, Extrovert. Iya, extrovert. extrovert. Oke. Nah, berarti kalau intuiting extrovert dia lebih kepada pada saat dia melepaskan sesuatu dia ingin perubahan yang lebih baik tentu saja gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah tidak gitu kan. Maka Betul. yang kita bisa memperbaiki itu bisa, apalagi kita sudah berada di sana gitu kan. Berada di zona itu, maka bisa kita perbaiki, bisa. Bisa kita berbenah, bisa. Untuk apa? Menyelamatkan apa? Untuk menyelamatkan sebenarnya perasaan kita sendiri. Untuk menyelamatkan persepsi diri kita terhadap apa yang sudah kita lakukan, itu yang paling penting. Nah, bagaimana cara memaknainya? Memaknainya adalah dengan mengatakan bahwa yang saya lakukan ini adalah proses.
Ya, yang saya lakukan ini adalah ikhtiar. Yang saya lakukan ini adalah upaya maksimal saya yang sudah saya lakukan. Sedangkan hasilnya maka saya serahkan kepada Allah. Jangan serahkan kepada partner. Jangan saya serahkan kepada atasan. Pada saat kita mengatakan kita serahkan kepada atasan, maka berat nanti. Karena kalau hasil dari upaya kita yang sangat luar biasa yang kita rasakan itu adalah sebuah pengorbanan, ya maka kita lakukan itu adalah partner kita, rekan bisnis kita, atasan kita, itu semua adalah fasilitas atau itu semua adalah jalan atau wasilah, alat dalam alat Allah memberikan rezeki kepada kita berupa materi. Nah, itu semuanya adalah alat. Maka kalaupun kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, dengan impian kita, dan kita tidak merasa menderita pada saat kita mengatakan bahwa saya sudah maksimal ya Allah, saya sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam diri saya, sudah melepaskan sesuatu yang saya cintai, maka kalau ada hasilnya ini berarti hasil yang seperti ini atau omset yang hanya begini, hanya kita katakan ini adalah omset yang adil menurut Allah. Jadi bagaimana dengan manusia? Apakah kita tidak perlu melakukan perhitungan-perhitungan? Perlu, bahkan harus. Karena kita harus berupaya maksimal, harus berupaya optimal banget gitu untuk membuat yang terbaik. Sedangkan hasilnya itu bukan lagi wilayah kita. Jadi pada saat kita sudah melakukan pengorbanan, jangan katakan bahwa pengorbanan yang kita lepaskan itu ada sesuatu yang kita cintai. Jangan kita ganti dengan yang lebih kita cintai adalah misalnya janji jabatan atau iming-iming omset atau iming-iming bonus. Nah, pada saat penggantinya adalah yang kita lepaskan itu adalah penggantinya bonus atau jabatan atau fasilitas yang lebih yang lebih besar, yang lebih berkualitas. Pada saat yang kita lepaskan itu penggantinya adalah hal yang lebih berkualitas dan itu adalah jabatan atau fasilitas yang saya sebutkan tadi, maka pasti akan menderita. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa aku lepaskan ini yang saya cintai agar Allah memberikan yang terbaik, apapun hasilnya saya terima. Nah, pada saat kita perbaiki itu, ya, benahi persepsi kita di awal tadi, maka kita akan bisa ridho menerima itu semua. Ya, kita bisa jadi kalau menerima itu ridho, kalau melepaskan itu ikhlas ya. Jadi kita bisa ridho menerima apapun yang Allah berikan hasilnya. Jadi segala sesuatu yang Pak Awan terima saat ini itu adalah atas izin Allah ya seperti itu. Nah, sedangkan yang Pak Awan lakukan zonanya Pak Awan takdir, kan ada takdir ikhtiar, ada takdir ijbari. Kalau takdir ikhtiar itu yang masih bisa diikhtiarkan. Nah, itu ubah cara, ya, mengubah cara supaya hasilnya itu juga berubah. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Awan ya. Ya, paham, Salvar. Terima kasih. Ya. Oke. Ada beberapa hal yang minta masuk ya, ada yang baru gabung. Oke, kemudian ini, yang pentingnya arah pengorbanan. Jadi pertanyaan Pak Awan tadi ini jawabannya. Arah pengorbanan jangan sampai salah. Jadi kalau yang sudah berkorban bisa nggak diperbaiki? Bisa. Selagi nyawa masih ada, berarti kita bisa memperbaiki. Berarti kenapa saya masih diberi Allah waktu hidup sampai saat ini? Karena Allah pengen masih banyak yang perlu kita perbaiki. Ya. Jadi arah pengorbanan jangan sampai salah. Karena kalau salah arah pengorbanan, maka kita akan menderita. Dan ini yang sering terjadi. Maka coba diingat-ingat lagi, adakah yang membuat saya sempit hari ini, belum ridho terhadap seseorang, belum ridho terhadap takdir, belum ridho terhadap sesuatu yang terjadi. Itu semua bisa kita perbaiki dengan mengubah arah. Ya, berikutnya kita lihat di slide. Harus mengarah kepada siapa? Kepada perintah Allah, yaitu kepada syariat, kemudian nilai abadi atau ke akhirat, kemudian yang ketiga adalah membesarkan jiwa, bukan menyiksa jiwa. Nah, membesarkan jiwa dengan apa? Dengan mencari ilmu, supaya kita bisa memaknai itu dengan tepat.
Nah, sedangkan perintah Allah kepada syariat memang Allah suruh berusahalah kamu dengan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah pengorbanan, yang paling jujur itu adalah pengorbanan. Jadi pengorbanan ini bukan hanya milik insting, ya. Tetapi orang insting adalah orang yang paling mudah berkorban. Jadi saya tekankan, pengorbanan itu bukan hanya milik insting, tetapi semuanya harus sampai kepada pengorbanan itu. Ya, kalau insting dia berkorban itu spontanitas, nggak pakai mikir. Gitu. Jadi kalau udah insting disuruh berkorban pakai mikir, entar dulu ya, saya pertimbangkan dulu. Yang pertimbangan dia itu adalah tenaga dia. Tetapi kalau yang dia kalau yang dia pertimbangkan adalah tenaga dia, benar. Tetapi kalau dia pertimbangkan itu adalah dia ikhlas atau tidak, nah itu yang dipertanyakan, yang dia takut kehilangan, dia takut kekurangan, dia takut sempit. Nah, itu berarti yang salah. Tapi kalau dia mengatakan tenaga dia, sebentar ya, saya akan berkorban ini, tetapi saya akan ngitung tenaga saya. Jangan sampai kamu bisa nggak? Bisa. Tapi dia pikir iya ya, saya nggak punya, saya nggak ada kemampuan untuk, misalnya saya nggak punya kompetensi untuk ngajar itu, tapi saya langsung ngomong iya. Nah, itu insting yang punya perhitungan itu. Jadi spontannya itu tetap adalah spontan yang memperhitungkan kompetensi dia. Ya. Jadi berikutnya adalah yang perlu kita hindari pada saat kita ingin berkorban adalah pengorbanan demi cinta yang semu. Pengorbanan kepada siapa demi cinta yang semu ini? Pengorbanan kepada makhluk. Jadi kita mengganti materi kepada materi pula. Nah, yang kayak gitu tuh, itu please ditinggalkan. Jadi kalau udah terlanjur bagaimana sepertinya ya sih, yang climbing segera melompat bahwa oke, yang saya lakukan kemarin, pantasan nih saya menderita, pantasan saya sempit, karena yang saya lakukan kemarin adalah saya mengganti sesuatu hal yang saya melepaskan sesuatu hal yang saya cintai kepada yang lebih saya cintai, dan yang lebih saya cintai dan lebih-lebih saya cintai lagi adalah kehidupan akhirat. Yang lebih-lebih saya cintai lagi itu adalah Allah. Seperti itu. Supaya kita selalu bisa tersenyum. Jadi bukan penderitaan pada saat kita sudah melepaskan sesuatu hal yang kita cintai. Nah, kemudian yang dihindari kedua adalah menyakiti diri demi pengakuan. Ya, nah ini yang saya ungkapkan di awal tadi adalah cinta itu tidak perlu dibuktikan. Kalau dibuktikan, maka yang akan terjadi adalah penderitaan. Berikutnya adalah menggadaikan iman demi kesenangan dunia. Nah, ini banyak ya. Menggadaikan iman demi kesenangan dunia. Nah, ini hindari banget. Ini terbalik gitu ya. Kemudian jangan menanam pohon di tanah yang salah. Ya, ini apa artinya? Jangan menanam pohon di tanah yang salah. Silakan. Intuiting cepat nih kalau masalah kata-kata. Bu Mary nggak ada suaranya. Bu Mary ngetik aja dari tadi. Biasanya kita kalau teleponan Bu Mary yang paling banyak ngomong. Saya nyimak aja. Suaranya masih segar. Oke. Ada yang mau memberi tanggapan apa artinya jangan menanam pohon di tanah yang salah? Ya, izin. Mungkin kalau salah mau dikoreksi. Menanam pohon, jangan menanam pohon di tanah yang salah. Kalau yang saya pahami berarti pengorbanan jangan semata-mata untuk sesuatu yang tidak kita harapkan mungkin ya. Iya, Jadi betul. ya itu. Terima kasih. Iya. Jadi jangan salah gitu. Jadi menanam pohon kita itu kan punya harapan ya kalau nanam pohon. Tapi tanahnya salah gitu. Jadi nggak bakal dapat harapan itu. Yang menumbuhkannya itu tidak tepat seperti itu. Jadi sebelum kita menanam, sebelum kita melepaskan sesuatu hal yang akan bertumbuh, yang menghasilkan, kita lihat dulu tanahnya itu apa. Ya, betul Pak Awan, tanah itu adalah motivasi kita. Itu adalah tanah. Jadi jangan salah motivasi. Kalau salah motivasi nanti nggak tumbuh. Tumbuhnya akan membuat kita menderita, nunggu-nunggu hasilnya mana, nggak ada hasilnya. Karena tanahnya salah. Nah, ini kita belum sampai ke ini ya. Berikutnya Dek Mira ganti slide kita.
Nah, ini adalah tangga pengorbanan. Nanti materi bisa di-share ke peserta ya. Tangga yang pertama nih. Kalau semakin tinggi ya, semakin tinggi naik, nah itulah yang paling tinggi, yang paling jujur gitu ya. Bahasa cinta yang paling jujur. Nah, yang pertama adalah waktu hadir, mendengarkan. Nah, itu pengorbanan nih, kayak malam ini teman-teman. Tapi itu masih belum sejati gitu ya, bukan sejatinya. Begitu juga kita dengan sehari-hari gitu ya, datang gitu ya, ya kita memberikan waktu gitu. Nah, ternyata itu adalah tangga yang pertama, baru yang pertama tuh. Jadi jangan GR kita merasa kita sudah mencintai sangat luar biasa, tapi ternyata waktu yang kita berikan itu belum apa-apa. Yang kedua adalah tangga yang kedua adalah tenaga dan pikiran pada saat bukan hanya kita siapkan waktu mendengar, menyimak, tetapi atau kepada anak kita sendiri ya. Banyak kan ibu-ibu cuma menyediakan waktu, dia pikir dengan mendampingi dia hadir bersama anaknya duduk diam, tapi pikirannya masih di kantor, dia pikir itu udah pengorbanan, ternyata belum. Jadi bukan hanya dirinya yang hadir, waktu yang dia berikan kepada anak, oh saya bersama anak saya 24 jam, dari 24 jam itu saya lebih banyak bersama anak saya dibanding dengan saya kerjain pekerjaan di kantor misalnya, dibanding saya bekerja berprofesi di mana. Tetapi pikirannya masih di kantor, tidak ada tenaga, tidak mau dia bergerak, tidak ada dia pikiran dia mengeluarkan ide-ide untuk anaknya, apresiasi untuk anaknya nggak ada, maka itu masih tangga masih rendah. Maka yang ketiga tanda pengorbanan ya yang paling besar dari waktu dan tenaga atau dengan pikiran ya itu adalah zona nyaman ya, zona nyaman, meninggalkan ego atau fleksibel ya. Meninggalkan zona nyaman itu adalah sesuatu hal yang membuat kita bahagia, ya udahlah demi kamu gitu ya. Demi Allah ridho dengan saya, maka saya tinggalin deh hal-hal yang membuat saya bahagia. Misalnya merasa nyaman itu ya, misalnya seperti ini, seseorang yang akan menutup aurat, dia merasa nyaman dengan memamerkan rambut indahnya, dia merasa kehadiran dia akan lebih cantik dan dia merasa nyaman gitu kan. Tetapi karena Allah perintahin gitu kan, ya udah saya ikut gitu kan. Tetapi yang dia berikan ke Allah itu adalah masih perasaan nyaman dan tidak nyaman. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah ternyata harta. Nah, banyak orang mengira harta ini menjadi level bawah gitu ya. Ya, hanya sekedar harta gitu ya. Kan banyak kan kita dengar yang kayak gitu kan hanya harta doang gitu kan. Saya nih pikiran yang saya keluarkan, tapi ternyata pikiran itu jauh di bawah harta. Karena mengapa? Karena manusia itu memang bawaannya itu adalah menyenangi harta gitu ya, apalagi perempuan gitu ya, apapun mesin kecerdasannya. Nah, maka kalau sudah harta yang dia cintai itu sudah hampir masuk ke level kejujuran cinta. Ya, level tinggi kejujuran cinta. Contoh, pada saat mau terjadi perang Badar waktu itu ya, Rasulullah kan menanyai sahabat-sahabatnya ya kan dari Abu Bakar, berapa harta yang akan kau infakkan wahai Abu Bakar? Rasulullah kan nggak nanya, bagaimana strategi perang menurut kamu? Nggak nanya gitu. Karena ini sudah mau perang loh, mau jihad gitu kan, nyawa yang diberikan. Jadi sebelum pergi itu yang Rasulullah tanyakan itu adalah bukan kesetiaan, bukan kenyamanan, bukan waktu, berapa lama kamu sanggup misalnya meninggalkan keluarga kamu, enggak, tapi Rasulullah tanyakan berapa harta yang akan kau berikan kepada agama ini. Sehingga Abu Bakar ya dengan Jasman Ayah Farid, beliau adalah feeling gitu. Abu Bakar mengatakan semuanya ya Rasulullah, semua harta diberikan. Ditanya Umar berapa, wahai Umar, 50% gitu kan. Berapa Utsman, 2/3 gitu. Nah, artinya yang Rasulullah tanyakan itu adalah harta. Karena harta itu adalah di bawah jihad. Nah, kemudian tangga yang paling tinggi adalah mendahulukan kemaslahatan atau keinginan. Keinginan siapa? Bukan keinginan hati, bukan keinginan pikiran, tetapi keinginan jiwa.
Nah, dari sinilah kita perlu memahami mesin kecerdasan kita. Potensi genetik kita perlu kita pahami. Karena inilah pengorbanan yang paling tinggi adalah pada saat kita melepaskan keinginan. Keinginan siapa? Keinginan jiwa, bukan keinginan perasaan. Ya, bukan hanya keinginan perasaan. Ini masih banyak yang mau masuk, kita udah mau selesai nih. Sudah Mira Oke. at Might Solver. Kenapa? Sudah Mira at Might Solver. Oke. Nah, dari tangga ini kita melihat bahwa supaya kita tuh jadi tahu diri gitu. Jangan rasa-rasa ya udah banyak ngasih waktu ternyata itu masih level bawah. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang ini? Nggak ada? Nggak ada aja ya, kita lanjut. Semakin tinggi tangga, semakin tulus cintanya. Jadi semakin tinggi level yang kita lepaskan itu adalah semakin sejati gitu ya. Kesejatian cinta itu semakin terbukti. Jadi di sini tidak ada semakin terbukti untuk siapa? Untuk kita sendiri gitu ya. Jadi semakin memberi tanda kepada kita bahwa cinta kita itu adalah cinta yang sejati. Ya, pada saat kita sudah bisa melepaskan keinginan. Nah, kita lihat slide yang terakhir ya, ini tentang mesin kecerdasan. Kita lihat kepada sensing. Kalau sensing itu pengorbanan lewat aksi nyata, kerja keras, kemudian kehadiran fisik. Kemudian sensing ini mengatakan ungkapan jiwanya adalah aku tunjukkan cintaku dengan melakukan. Nah, jadi dengan melakukan. Nah, itu adalah sudah keinginan jiwa, gitu. Keinginan jiwa bagi seorang sensing. Jadi seorang sensing yang mencintai, kalau seorang sensing ini adalah kepala keluarga yang mencintai anak istrinya, mencintai orang tuanya, mencintai orang-orang yang mencintai dia, maka dia akan menunjukkan dengan melakukan. Harapan-harapan dia itu akan dia wujudkan dengan melakukan. Melakukan itu artinya bergerak. Kemudian thinking, pengorbanan melalui solusi atau logika. Nah, ini keinginan jiwa nih. Keinginan jiwa. Bagaimana dia memberikan ide dalam hal ini adalah sistem ya. Aku tunjukkan cintaku dengan memikirkan jalan yang terbaik, memberikan jalan yang terbaik. Jadi pengorbanannya adalah dia tidak menyimpan jalan yang terbaik itu kemudian dia pakai sendiri, kemudian jalan yang jelek dia beri ke orang, nggak kayak gitu. Tetapi thinking ini sudah mengatakan bahwa keinginan thinking ini adalah selalu menang, benar nggak? Keinginan jiwanya seorang thinking ini adalah selalu menang. Keinginan jiwanya orang sensing itu adalah selalu lebih banyak dari yang lain. Itu keinginan jiwa tuh. Nah, bagaimana keinginan ini dia lepaskan? Tetapi dia mengatakan bahwa, nah ini kita bicara dengan level cinta yang paling tinggi ya, pengorbanan yang paling tinggi. Maka sensing, kita kembali ke sensing dulu, sensing akan mengatakan bahwa biarlah aku yang sedikit, dirimu yang banyak gitu. Kita gitu kan, kepentingan kita yang banyak, biarlah aku yang sedikit. Seperti yang dilakukan Usman cuma Usman menyerahkan 2/3, sisanya dia gitu kan. Nah, itu pengorbanan yang paling tinggi itu. Jadi dia biarin dia aku yang sedikit gitu kan. Dia yang banyak. Maka thinking pun mengatakan biarlah aku mendapatkan hal yang tidak, artinya tidak lebih bukan hal yang terbaik, karena thinking kan selalu mau menang ya. Yang terbaik itu adalah untuk umat misalnya, untuk orang banyak, untuk kepentingan orang banyak, untuk sesuatu yang lebih dia cintai, misalnya dakwah. Ya, itulah yang terbaik. Dia berikan sistem yang terbaik. Jangan disimpan-simpan SOP-nya. Ini SOP yang terbaik adalah untuk saya dan keluarga saya. SOP yang jelek saya berikan ke masjid misalnya. Saya berikan ke perusahaan yang memang perusahaan ini untuk melakukan hal yang lebih besar, yaitu ridho Allah. Misalnya untuk berbagi hasil dari perusahaan yang dia akan kelola sistemnya atau memberikan SOP-nya itu adalah bukan SOP yang the best gitu. Yang the best dia simpan untuk dirinya. Nah, ini belum masuk kepada tahap cinta yang paling tinggi. Jadi SOP yang bagus, sistem yang bagus dia berikan kepada hal yang lebih besar. Nah, kemudian intuiting. Intuiting ini adalah pengorbanan dalam bentuk impian, inspirasi, keyakinan terhadap masa depan. Saya yakin nih konsep ini di masa depan ini akan sangat bagus sekali. Maka saya berikan konsep ini untuk Allah, untuk membesarkan kepentingan umat yang lebih besar, kepentingan orang banyak yang lebih besar, kepentingan negara misalnya, kepentingan masyarakat umum.
maka dia berikan ini, misalnya gini, ada dua, dia memiliki 5 perusahaan, ada satu perusahaan yang dia miliki, ini memiliki laba yang besar sekali, memiliki branding yang sangat luas, maka ini yang dia berikan. Nah, itu pengorbanan yang paling tinggi. Bisa nggak Intuiting melakukan ini? Sedangkan dia mulai merintis lagi itu ya, mempelopori hal-hal yang lebih kecil dari awal-awal, yang remeh. Tapi perusahaan yang citranya udah bagus, labanya udah oke, kemudian sistemnya udah jalan, brandingnya udah, pokoknya kayaknya brandingnya itu 10 abad juga masih terus dipegang. Nah, itu yang dia berikan. Nah, ini pengorbanan yang sangat besar. Jadi mengorbankan impian yang sudah dia bangun, nah itu yang dia lepaskan. Atau dia memberikan ide yang kalau dia sendiri pakai ini menghasilkan hal yang sangat luar biasa, tetapi ide yang sangat luar biasa ini malah dia lepaskan untuk sesuatu hal yang lebih dia cintai. Nah, kemudian kepada feeling adalah mengorbankan lewat empati, kehangatan dan waktu yang berkualitas. Jadi ada sedikit cerita ya. Suami istri, suaminya feeling, istrinya sensing, yang saling menuntut pengorbanan. Kata suami feeling, ya kalau kamu betul-betul mencintai aku, kamu mau dong berkorban untuk perempuan lain, kasihan dia dengan data-data. Nah, kemudian istrinya juga nuntut gitu kan, nuntut. Ya kalau Mas sayang dengan saya, ketahuan ya feelingnya Jawa ya. Kalau Mas sayang dan mencintai saya, Masnya mau berkorban dong untuk menahan perasaan dengan perempuan itu, untuk menikah lagi, yang mempertahankan keharmonisan kita, kebersamaan kita. Jadi saling menuntut nih. Nah, kalau kasus seperti ini apa yang terjadi? Siapa yang harus dilakukan? Maka kalau sudah seperti ini, maka bicaralah tentang kita, bukan lagi kalau kamu dan kalau aku, ya, tetapi bicaralah tentang kita, ya, tentang anak-anak. Nah, jadi kalau begini, maka pengorbanan itu akan terlihat pada saat mereka melihat kemaslahatan untuk anak-anak. Kalau misalnya satu hal itu dipilih anak-anaknya semakin lebih baik, ya lakukan, gitu kan. Tapi kalau anak-anaknya semakin tidak lebih bagus, maka jangan dilakukan. Jadi jangan menuntut, ya kalau kamu memang paham tentang berkorban, ya kamu harus melepaskan aku, berbagi dengan yang lain. Kata istrinya juga seperti itu ya. Kalau kamu mau berkorban, mencintai dan tentang berkorban, maka kamu harus bisa menahan hasrat kamu gitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan adalah mereka tidak mengatakan aku dan kamu, tapi sudah mengatakan kita. Maka orang yang menikah itu setidak-tidaknya levelnya itu ada di morality. Tapi kalau masih di personal dengan mentality, kayaknya jangan dulu nikah. Pasti akan berat itu menjalani pernikahan. Kemudian insting adalah pengorbanan lewat kepemimpinan proteksi dan keputusan besar ya. Lewat kepemimpinan maksudnya kepemimpinan siapa di sini? Adalah kepemimpinan keserbabisaannya. Ya, kepemimpinan keserbabisaannya bagaimana dia bisa mengontrol keserbabisaannya itu terhadap kemaslahatan banyak orang, bukan kemaslahatan dirinya. Jadi kalau dia sudah berbicara Jadi kalau dia sudah berbicara tentang kemaslahatan banyak orang, maka dia ingin dia semakin banyak lebih bisa, dia semakin banyak skill, semakin banyak hal yang dia bisa, sehingga dia bisa mengontrol atau memimpin keserbabisaannya itu menjadi sebuah manfaat yang lebih luas. Kemudian terhadap keputusan-keputusan yang besar ya, bukan terhadap hal-hal yang kecil. Nah, kalau insting masih sibuk dengan urusan-urusan yang remeh, urusan-urusan yang kecil, ya, tidak kepada urusan yang besar, maka yang terjadi adalah dia sudah merasa dia berkorban, tetapi itu adalah dia sedang menzolimi dirinya sendiri atau membuat dirinya sendiri menderita. Maka saya banyak bertemu dengan insting yang bawaan dirinya itu memang berkorban, tetapi sebenarnya dia sedang menggali penderitaan dia sendiri. Jadi aku berkorban demi kebaikan semua itu kalau mau selamat. Silahkan selesai materi kita. Silakan bila ada pertanyaan kembali ke Mira. Oke, baik. Terima kasih Solver Denia. Izin Mira stop share dulu ya Solver. Oke.
Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang disampaikan oleh Solver Denia tentang pengorbanan, makna pengorbanan, dan juga pengorbanan versi setiap personality genetik masing-masing sampai di tangga paling tertinggi ya, berdasarkan mesin kecerdasan juga. Dan karena waktunya juga sudah di jam 8:56 waktu Indonesia Barat, yang artinya kita hanya punya waktu 4 menit lagi untuk kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, tapi Mira akan memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang hadir di Brainy Talk malam hari ini untuk satu pertanyaan untuk bagi Bapak, Ibu yang beruntung silahkan kasih reaction dan juga dengan catatan bisa open mic dan juga open cam. Dan juga dimaksimalkan untuk 2 pertanyaan saja, karena waktu kita juga terbatas. Silahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin Q&A, sharing, dan juga diskusi. Apakah ada selain Pak Wawan tadi yang sudah bertanya selama sesi yang disampaikan oleh Solver Denia? Silahkan Bapak, Ibu, ada 25 peserta yang hadir pada malam hari ini. Tentunya mungkin masih punya banyak pertanyaan ya kan, walaupun di akhir materi tadi Solver Denia sudah rangkum berbagai pengorbanan berdasarkan mesin kecerdasan, di balik dari strata genetik tingkat pertama, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Silakan, apa tidak ada Bapak Ibu? Mbak Mira, aku Oke. nggak open cam boleh? Siapa ini, Bu Mary ya? Betul. Oke, silakan Bu Mary. Mohon Maaf ya, aku nggak open cam. Selamat malam, Solver Denia, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah khair. Oke, luar biasa. Ini materinya penuh dengan penghayatan penjiwaan. Jadi menyemak materinya itu sambil membayangkan ini maksudnya apa gitu ya, gitu. Bukan melototin slide-nya, tapi sambil ngawang-ngawang. Dari yang tadi disampaikan bahwasanya di mana pengorbanan itu tidak hanya dimiliki oleh MK insting saja, tetapi semua MK itu juga punya peran berpotensi untuk melakukan pengorbanan masing-masing. Dan kalau boleh saya simpulkan gitu ya, biasa insting menyimpulkan. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita sebut itu sebagai di tahap kita sedang berkorban gitu. Apakah itu pengorbanan atau bukan, itu bisa diukur dari perasaan seberapa menderitanya. Ketika di situ masih ada penderitaan, berarti di situ bukan pengorbanan. Bisa dibilang begitu ya. Jadi dia itu berkorban itu ya indikatornya ya dia harus happy gitu kan. Dia harus bahagia gitu, bukan dia menderita gitu. Begitu bukan ya? Iya, betul. Iya, memaknai Oke. sebuah ujian ya. Iya, Jadi iya. kalau kita paham tentang ujian dan penderitaan itu tuh beda banget. Jadi kalau dia merasa menderita berarti dia tidak mengatakan itu adalah ujian, tapi itu adalah penyiksaan. Tapi kalau dia memahami sesuatu kejadian itu, walaupun sempit, kehilangan, atau menahan rindu luar biasa, dia katakan itu ujian, maka dia bisa tersenyum. Di balik kesempitan itu dia masih bisa tersenyum. Nah, dia masih bisa memberi, dia masih bisa berbagi, dia masih produktif. Nah, itu berarti dia memaknai sebuah peristiwa yang membuat dia sempit itu adalah sebuah ujian. Maka kalau diuji itu kan sebenarnya gini, diuji itu kan berarti pengakuan bahwa kita itu orang yang beriman kan. Tetapi kalau dia Iya. menderita itu pasti tidak mengeluh. Kalau mengeluh itu pasti menyalahkan, ujung-ujungnya itu marah gitu. Ya, seperti itu. Jadi betul Bu Mary, kalau kita masih ada merasa menderita berarti itu bukan pengorbanan. Oke, oke. Dan puncak dari pengorbanan itu adalah ikhlas tadi, ya nggak sih? Jadi kalau kita sudah di level yang aku mencoba ikhlas, nah itu artinya ya sudah tidak ada yang dipersalahkan, sudah tidak ada yang dia sesali, sudah tidak ada penderitaan di situ, yang ada senyuman tadi gitu kan. Jadi Iya. level tahapannya itu untuk mencapai
satu makna ikhlas itu kan dalam gitu kan. Jadi Betul. iya tadi. Jadi urutannya tuh begitu gitu. Urutannya tuh eee, berkorban, indikatornya masih merasa tersiksa atau tidak, menderita atau tidak. Ketika penderitaan itu sudah tidak ada dan bisa berganti dengan senyuman, ya itu ya levelnya sudah naik lagi menjadi keikhlasan gitu. Iya. Ini Zoom malam ini kayak harus instingnya dibawa terbang dulu. Maknanya apa ya? Ber- Oke, terima kasih. Berimajinasi ini. Iya. Mungkin lebih banyak ini mengingat masa lalu ya, Iya, memperbaiki betul. ya. Refleksi, merefleksi diri Ya, gitu. merefleksi. Kita akhirnya banyak reflektif gitu. Oh, ternyata dulu pantesan saya menderita gitu kan. Saya tidak Iya, mengganti iya. sesuatu yang dicintai dengan saya cintai dengan yang lebih saya cintai. Lebihnya itu banget gitu sampai ke apa namanya? Ke akhirat gitu ya. Tapi kalau masih sebatas dunia itu pasti capek. Salah rasa gitu, rasa-rasa sudah berkorban, tapi ternyata bukan gitu kan. Iya, Untuk betul. kepentingan dirinya, berkorban itu adalah Iya. melepaskan, bukan mengambil kembali dalam bentuk materi, Iya, tapi melepaskan iya. sesuatu dengan sesuatu yang jauh lebih kita cintai. Ah, iya, betul, betul. Dan itu ketika dikaitkan dengan MK yang lain, misalnya kayak sensing gitu ya. Sensing kan itu kan dia makanya disebut kalau sensing itu harus PR-nya itu banyak sedekah gitu ya, banyak memberi gitu. Di mana nanti bicaranya adalah ketika dia ada di level yang aku tuh memberi, memberi itu artinya ya sudah nothing tulus gitu. Level ikhlasnya itu di mana gitu, bukan untuk berharap kembali, bukan untuk kan aku habis memberi ya besok kamu gantian kasih aku gitu. Iya, Levelnya akhirnya nanti capek bisa kan? iya. Jadi artinya bisa nyebrang ke pembahasan MK yang lain kan gitu. Jadi Betul. kenapa untuk orang sensing itu, wejangannya itu gitu ya, kenapa orang insting, wejangannya seperti tadi gitu. Jadi artinya ya, semua orang harus harus mulai memahami makna tadi, salah makna ya salah salah arti, salah salah pengharapan jadinya ya. Iya. Mmm, yang Kalau menurut di kita dunia parenting ada juga yang apa, salah makna itu yang bersifat fatal dan itu banyak sekali saya lihat di IG ya berseliweran, kayak seorang ibu itu harus healing gitu kan, capek ngurus rumah, cintai dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri kan gitu kan. Seolah-olah mendidik anak itu adalah penderitaan gitu beban, ya. iya Sehingga kalau iya suami iya iya tidak iya. mengapresiasi itu sepertinya kalau di dunia parenting apa, umum ya, keumuman kita tidak bicara tentang fitrah, itu kan dianggap suami yang tidak membiarkan istrinya jalan sendiri, ngabisin uang, belanja sendiri itu suami yang tidak pengertian gitu ya. Istri udah Iya iya. capek-capek. Tapi kalau kalau kita sudah mengatakan bahwa, iya memang capek, siapa sih yang nggak capek ngurus anak gitu ya, apalagi kalau saya punya anak 6 dan jaraknya dekat-dekat gitu ya, mmm, dan itu capek, iya harus diakuin. Jadi jangan berpikir positif, harus berpikir benar. Berpikir positif itu menipu diri sendiri itu. Jadi berpikir benar bahwa memang capek, eee, bisa nggak kita kayak gadis dulu misalnya kan. Ya udah nggak bisa, memang memang sudah waktunya kita mendidik anak gitu, mengasuh anak, berjibaku dari bangun tidur sampai kita, tengah malam itu nggak berhenti-berhenti. Tetapi pada saat kita mengatakan ini adalah berkorban, maka kita pun bisa tersenyum di balik itu. Healing seorang ibu itu adalah melihat senyum anaknya. Healing seorang ibu Iya, itu adalah dipeluk anaknya, bukan pergi jalan ke mall, kalau sendiri. mentang-mentang sensing, "Oh istri saya sensing," dibiarkan dia jalan ke mall karena mall itu adalah apa, eee, apa, kalibrasinya gitu kan. Tapi jangan boleh katakan mall itu adalah salah satu kalibrasi bagi seorang sensing. Tetapi jangan katakan bahwa, eee, seorang ibu itu butuh healing karena dia sudah mendidik anaknya. Karena mendidik anak itu adalah berjibaku dengan anak itu adalah sebenarnya penghargaan untuk seorang ibu, adalah kebahagiaan.
ya. Jadi tidak perlu menganggap bahwa menyiksa anak itu adalah siksaan, sehingga kan banyak sekali di TikTok, di IG kita melihat ya begitu penghargaan seorang ibu itu adalah dengan kepayahan dia, dengan waktu dia, dia tidak mendapatkan apresiasi suaminya maka dia akan menderita. Nah, itu pasti akan menderita karena itu bukan pengorbanan. Karena dia mengharapkan kalau dia capek ngurus anak, maka dia akan diapresiasi oleh Iya, suami, iya, ya. Pasti capek, tapi iya, kalau dia mengatakan tadi supaya Allah itu nggak capek. pengharapannya tadi kan maknanya kan Iya. salah gitu. Ya, jadinya kecewa. Mhm. Ya. Oke. Terima kasih, luar biasa materinya. Jadi merefleksi ke diri sendiri. Jadi Sama. kalau yang tersindir jadinya kayak merasa tertampar, "Aduh, kok gue banget?" gitu. Benar benar Bu Mary. Ya nggak? Mira jadi gitu juga nggak? Intuitingnya jadi ikut melayang-layang juga? Benar Waduh, benar, banyak nih banyak yang harus dipelajari lagi ternyata dari arti iya, pengorbanan ini. iya, Nggak betul. sepele. Nggak sepele, betul, luar biasa. Terima kasih ya, Solverdenia, Mbak Mira. Selamat Terima malam. kasih Bu Mary untuk tanggapan dan pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Salvardenia. Benar banget tadi apa yang disampaikan Bu Mary juga. Materi pada malam hari ini bukan hanya sekedar materi, tapi juga sebagai refleksi untuk diri kita semua yang hadir pada malam hari ini ya. Mungkin bisa flashback atau apa yang saat ini sedang kita lakukan ya. Nggak harus ada di masa lalu, tapi untuk saat ini, untuk sekarang yang kita rasakan ya, mungkin mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan dari Solverdenia banyak memberikan pelajaran untuk kita semua dan juga tentunya, bisa bermanfaat juga untuk orang lain tentang arti pengorbanan ini, yang lagi-lagi juga disampaikan, ditamparkan ya Bapak Ibu oleh Solverdenia dari materinya pada malam hari ini. Oke. Gampang deh. Tertampar. Oke, Salvardenia, karena waktu kita sudah di jam 9:08 waktu Indonesia Barat, yang artinya kita sudah harus pamit mengakhiri Brainy Talk kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di sesi Brainy Talk selanjutnya, Solver, dengan materi baru lagi, dengan tamparan baru lagi untuk merefleksikan diri sendiri, dan ini perlu banget ya, Bapak Ibu, benar. Jangan hanya mengisi materi aja, tapi kita harus menyadari apa isi dari materi. Nah, silakan Solverdenia untuk closing statement tentang materi pada malam hari ini yang sudah disampaikan. Closing statement-nya lebih kepada terima kasih untuk Dek Mira. Saya sebenarnya terkesan sekali ya dengan cara Dek Mira membimbing Zoom ya. Jadi dari sebanyak cabang yang saya isi ini, cabang brain ini udah terasa sekali ini intuiting yang luar biasa. Sistematis ya, intuiting tapi sistematis banget gitu. Ini udah terlatih ya untuk mengisi, untuk mendampingi pemateri. Jadi saya merasa nyaman dan insting yang zigzag ini lebih ke mengalirnya itu teratur gitu ya. Luar biasa. Hatur nuhun wa jazakillah khair untuk Dek Mira. Saya malah mengapresiasi Dek Mira. Dari tadi saya mengatakan ini luar biasa nih MC satu ini. Ya itu aja closing statement-nya itu. Terima kasih banyak Salverdenia untuk apresiasi dan pujiannya untuk Mira. Cukup untuk mengisi baterai atau tangki cinta malam hari ini dari Salverdenia. Terima kasih sekali lagi Salverdenia untuk materinya, tidak hanya untuk Mira, tapi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang hadir pada malam hari ini pasti Mira yakin akan merasakan sekali manfaat dan juga makna dari materi yang disampaikan Salverdenia pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Salverdenia, Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, mengorbankan waktunya untuk menyampaikan kebaikan ya,
ke teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa sekali, disampaikan juga dengan sangat baik dan sangat jelas, dan juga alhamdulillah Brenity Talk kita juga pada malam hari ini dapat terselesaikan dan juga berjalan dengan lancar tanpa ada kendala Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Brenity Talk yang sudah mengikuti event Brenity Talk pada malam hari ini khususnya, dan juga yang sudah setia mengikuti Brenity Talk di minggu-minggu sebelumnya. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brenity lainnya, terutama di Brenity Talk minggu selanjutnya dengan tema sensing. Dan tentunya Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk pada malam hari ini. Dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Solver Denia memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Semoga kita masih diberikan waktu, kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul kembali di Brenity Talk selanjutnya. Itu saja Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. terima Waalaikumsalam kasih sekali warahmatullahi lagi wabarakatuh. Salverdenia, Bapak Ibu dan teman-teman sobat Brenity Talk.